Itu innama hujibal atau hajabal haqqo anka siddatu. Kalau madi enaknya hajabat. Kalau hujibal haqqo anka siddat. Siddat akurbihi. Aya nu maskul teh ada yang sakal enggak? Yang lain ada yang sakal, yang maskul, yang pegang hikam ke saya sakalan. Gimana bacanya situ? Saya menghargai pendapat orang. Hajabal anka siddatu. Secara kaedah nahwu kurang pas. Kenapa? Karena kalau fi'il madi fa'ilnya muannas, dorobat hindun, tidak dorobah hindun. Ada jangan kepanggih sok yang lain. Tuh ya, itu demokrasi tapi terpimpin. Lain demokrasi kebablasan. Sementara innama hujibal haqqu anka siddata qurbihi minka. Siddatu hajabana kumaha? Innama hajabal haqqu anka siddatu qurbihi minka. Jadi kapaksa asup kana koedah anu naon tah anu jarang dipakai teh naon bisa kena syad. Sebenarnya dalam kalimat-kalimat biasa tidak usah menggunakan kaidah syad. Itu pemikiran juga pemikiran. Hah? Bapak ama lebih cenderung kadinya ya. Jadi innama hujibal haqqu angin pastine dan alingi opo al haqqu sopo al haqqu Allah. Kan kita ini masih sulit keneh wae nyebut yen eta tihang eta teh Allah gitu. Masih sulit kan gitu. Rasanya masih takut terpleset kalau ngomong begitu. Takut tidak adab kepada Allah. Lebih baik begini, itu tihang Allah mati di mana gitu kan. Kelihatannya yang lebih benar begitu kan. Jujur aja, Indonesia cara berpikir ketuhanannya begitu. Ini makhluk Allah ting di mana. Padahal eta lebih ngaco tibatan lu tadi. Kalau nyebut ting di mana? Oh di ditu. Lain di dia Allah tapi di ditu itu apa? Ditu itu makan, hunak. Allah laisa bihunak, lakin Allah hunak. Allah tidak di sini tapi dia di sana. Sana itu tempat. Kalau Anda mengatakan Allah tidak di sini, berarti Allah di sana. Kalau Anda menyebut Allah di sana, berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah sama dengan makhluk. Karena yang yahtaju ila mahalin wa mukhassisin adalah makhluk. Berarti kalau Anda mengatakan saya tidak berani menyebutkan ini Tuhan, ini Allah, Anda lah yang murtad. Karena Anda menganggap Allah butuh tempat di sana. Daya Allah makuduna al-muhit, di sini di sana. Di semua mencakup. Kebutuhan tempat. Daya tambah lain tempat yang mencakup. Harus berani untuk sendiri dulu, konsumsi pribadi dulu. Ini kerawanan akidah Indonesia. Profesor-profesor, botak, doktor-doktor, jago, kiai-kiai yang serbannya segede tolok. Mohon maaf, nggak berani. Saya juga andaikan tidak diberi tongkat komando dulu oleh Allah sebagai rois dan perumus nasional, agak sulit ngomong begini kepada saudara. Tapi setelah saya oleh Allah diperkuat dengan aso Musa itu Nabi Sulaiman karena tongkat komandonya, tongkat Nabi Musa, khatam Nabi Sulaiman, lain saya boga cincin Nabi Sulaiman. Artinya ada power yang menguatkan. Seperti benar. Orang atau wani menyebutkan, iya
nanyo ieu nanyo Allah tuh nih kumaha tuh nanyo ieu mana nanyo ieu we aya Allahna di mana teuing tuh ai teuing teh kumaha sia teh nya teh nyaho ai teh nyaho teh teu marifat eta marifat teh ngalangan kewajiban sebab marifat wajib heuh sia kita jadi orang kudu kumaha tuh tuturkeun hikam Syekh Ibnu Athaillah lain kiai ngaco lain Ibn Athaillah ahli Quran. Kalau ngomong sufi awalkan ahli Quran gitu. Di kita ini seakan-akan begini, sufi mah tukang nyumput. Nu ahli Quran mah Muhammadiyah persis, NU tukang ilahan roti, seperti begitu. Kesan di Indonesia seperti begitu hari ini. Jadi NU keluar di Quran Sunnah. Cek NU ke Muhammadiyah persis jadi saja mana anti madhab saya orang yang keluar dari itu semua, keluar dari pertikaiannya. Saya melihat kelebihan di semua pihak, saya ambil kelebihan semua pihak. Kelebihan orang Syiah tidak saya ambil akidah Syiah, fikih Syiahnya, tapi zuk Syiah. Di dunia tidak ada yang melebihi Iran dalam hal itu. Lihat kalau jarah di makam-makam Mu'alla di Mekah atau Baqi di Madinah. Ahli Sunnah wal Jamaah Indonesia termasuk saya kelompok Nahdiyin, kalau jarah ke Baqi ke makom para sahabat keluarga Nabi kayak burung puyuh terolong datang ila hadratin Fatihah Allahu ada amin. Itu jamaah Indonesia, saudara tidak bisa mengelak. Ini urusan kebangsaan, bukan fanatik buta. Saya sudah katakan, saya poho deui ngitungna bolak-balik ke Mekah. Ya iyalah pokoknya 20 kalian main kurang seetik lah. Jadi geus jalan kacai lah asal boga duitna tinggal telepon ke Jakarta sidein tiket ya travelnya mana aja gitu. Saya tidak ngomong gitu, cuma saya ini orang yang tidak punya anak buah, banyak jaringan tapi tidak pernah menyebut anak buah. Tabu bagi saya menyebut anak buah pada orang lain. Ketika saya menyebut orang lain itu anak buah, maka saya bapak buah. Jadi seakan-akan aku orang yang dihormati, enggak, temen aja, ikhwan aja. Saya salah ngomong ke Umi ada duit $22.000 ada, telepon Jakarta, Dre talangin dulu saya umroh tahun ini ya Pak, tinggal nanti Pak berangkat hari anu tinggal gitu aja. Aduh itu kudu mau ke Karalang Kurling, travel juga sekarang di mana-mana, tidak ada kesulitan. Berangkat, hotel udah siap, makan siap, ibadah tinggal ibadah. Coba lihat orang Syiah dengan baju hitamnya berombongan 30-40 orang berkumpul, bisa sampai 4 jam mereka ziarah itu, berdiri semua. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ada aku baca lagi, menangis semua. Indonesia gegedug ahli sunnah wal jamaah, banerana panggedena, jarahna kos puyuh. Terus. Jangan terlalu bangga saudara. Silahkan bersyukur, cinta tanah air wajib hukumnya, tetapi juga harus objektif. Jangan nepuk dada, dadanya keropos gitu. Nepuk dada, aduh, potong euy dada can kuat geus ditepuk ke. Kalau soal dauk jujur, harokah pergerakan
Jangan malu mengaku Sayyid Hasan Al-Banna radhiyallahu an. Jangan sebut, oh Hasan Banna itu partai anu. Jangan. Sayyid Hasan Al-Banna huwa al-alim al-faqih as-sufi. Ayah kakeknya adalah mursyid tarekat. Kalau di Indonesia ada kelompok yang mengaku pengikut Hasan Banna tapi anti tarekat, ya sebut saja belanja dari Hasan Al-Bannanya cuma manhaj dakwahnya saja gitu, tidak dengan tarekatnya. Kudu objektif gitu. Kenapa pimpinannya kalau datang ke saya saya ngomongin kak jangan jajan, dan saya mah apal pabriknya gitu, saya apal pabriknya, lain sombong. Kelompok Wahabi pabriknya si anu, kelompok Syiah pabriknya si anu, kelompok Khawarij pabriknya si anu. Ya, yuk belanja, ambillah ilmu Iran tapi jangan Iranisme, ambillah ilmu Pakistan tapi jangan Pakistanisme, ambillah ilmu Mesir tapi tidak Mesirisme. Islam adalah satu, cuman berceceran. Karena berceceran datanglah saya tukang rongsokan. Maka saya belanja ke sini, belanja ke sini, belanja ke sini, saya rakit lagi. Jadilah mobil Islam lagi. Pak Jajan pengikut saya itu saya pengikut Rasulullah. Ya. Oh, masya Allah. Rata-rata ibadah kita kecepat. Kita ini khusyuk, kita juga punya sifat khusyuk. Satu, ketika makan. Nomor 2, ngobrol. Nomor katilu, ulin. Nomor keempat, hudud. Jangan anggap Anda tidak punya sifat khusyuk, cuman baru khusyuk di bidang begitu. Ngaji, lamun ngaji lain kelas-kelas nuki itu hayang henteu. Kecuali ngaji najan teu hebat, cara bicarana kudu hebat anuna. Kehusuan kita punya sifat susu, tapi bidangnya bukan di bidang yang produktif. Ini manusia kontraproduktif, manusia mubadzir, manusia mubadzir itu manusianya. Sifatnya itu tabdzir. Saudara jangan tabdzir gitu ngomong. Ya, saudara jangan mubadir. Hai sia, tanya mana jelema mana pagawean ha. Ketahuan loh, ahli ilmu itu ngomongnya ketahuan gitu. Ya. Di kita ini apalagi kalimat yang suka salah tempat, fitnah kemarin sudah disampaikan. Kalau dengar fitnah itu asyadu minal qatli, langsung aja. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nggak dikaji dulu fitnah itu apa. Fitnah itu ujian. Ujian. Anak istri adalah ujian. Innama azwajukum wa auladukum fitnah. Kalau fitnah itu artinya penuduhan, maka anak istri artinya tukang tuduh, tuh kan? Jadi caprok digunakan oleh anak kecil yang dituduh kentut. Modal syiah al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Coba pertimbangkan menurut Jamul Jawame, menurut ilmu hukum, mungkinkah dosa menuduh kentut lebih besar daripada dosa membunuh? Tuh nyasari ente ge. Geus dieceskeun piseurieun nama ha. Tukang ngomong gitu teh antum segenya, da saya ge baheulana kitu. Jujur aja, jujur. Innama hujibal haq. Pastina Allah itu kita sebut, kita anggap terhalang dengan kita, yang sebenarnya tidak terhalang. Apa? Syiddat qurbihi minka, karena sangat dekat. Ketika sangat dekat jadi dekat tempok. Ini buku ini katempo teu. Berdiri di sini. Berdiri di sini menghadap ke saya. Ini kelihatan enggak? Kelihatan ya.
Kelihatan. Enggak. Kenapa enggak kelihatan? Dekat, lebih dekat. Allah tidak kelihatan karena terlalu dekat, sangat dekat. Lebih dekat daripada otot leher. Saya biar dibuktikan. Buku wae deket deui teu katempo. Paham? Jadi zikir itu ekspresi. Karena sudah sulit dibahasakan dengan lidah, sudah sulit dirumuskan dengan otak, kadang-kadang salah ngomong jadi kepleset, ada caranya zikir. Ya sudahlah, daripada capek di otakan, rasakeun we. Kepada istri juga kan, ketika masih jauh segalanya disebut-sebut. Oh, matamu bagaikan kidang, hidungmu bancet nagok, bancet nagok, pipimu ngadaun seureuh, daweuh Malayuna kapaksa ku aing dicampur jeung Sunda. Geus anu balik hiji dua da loba teuing Sunda da. Hakeun baik mah maneh we da. Dai lain kaum santri macan pati penting, nyaho penting na ngaji. Ceuli tara disebut-sebut ceuli mah. Padahal ceuli na ngarebing gajah gitu. Karangan saya beda, saya mah tukang nyieun bahasa. Gadona nog sapotong. Aduh ngagayot ya, mentak tika di silikon teh pan teh ngarang ngagayot. Bibirna nanti merah dalima rupana. Halisna ngajeler paeh. Duh. Matana mata cureleuk. Bitisna jantung sabelah. Ya, ti handap leutik ka luhur aya dagingan di kitu teh. Oh, ini hikam ini. Surudut. Oh, can biji eta surudut. Tahun kamari mah surudut tadi gitu tah. Kos es lilin. Urang barang yuk surudut. Tengah bejaan sia di kamari. Aing poho deui boga karangan. Produk tahun kamari surudut. Naon deui euy, beteungna naon atuh? Eta na cangkengna kawas biola. Ieu, papanting teh bujur kitu, ieu dengkeng. Nu repot bujur tepos kaluhur gede. Jangan tersinggung. Ini lagi main-main aja sama kawan-kawan. Dibaca. Telapak huntuna bag mutiara. Lehona mah teu disebut. Padahal bagaikan jalan di dua jalur gitu. Woi teu disebut tuh gitu mah. Dahdirna bagai madu meleleh. Sakalian mun rek muji siapa beakan. Bisa rek ngadu edan jeung aing jago edan. Aing orang jahiliyah, nagrok mah jahiliyah nya. Nabi Muhammad nu matak bisa ngalayanan jahiliyah teh panjago jahiliyah manehna ge. Kiai nu teu ngarti jahiliyah hese ngalayanan jahiliyah. Saya produk jahiliyah. Di sini bulan Ramadan dulu apa yang rame bukan sholat, bukan tilawah Quran, bedil karbit. Enggak hebat kalau enggak punya bedil lodong 20 biji di sini. Dan selalu sang juara adalah si Utun. Ayah saya uturan kampung sini orang kaya pak, pemborong bangunan. Wow, bedil lodong banyak, tambah satu pakai papan di tanah. Ngariak imah tatama, kenteng maruragan, cek batur si Utun. Idul Fitri lain takbir lain, ngarak bedung, budak-budak dicoretan hidung. Numpak wahon. Kenapa saya bisa? Karena memang saya produk jahiliyah. Bedil karbit di bawah tika subuh teh kikituan. Beres Idul Fitri di masjid
ke sawah naik kena tangga jeng-jeng memonyetan. Kalau saya melihat orang lain jahil ya eta teh siut. Kalau saya ngetong ka dieu ke malah. Kenapa saya lumayan berhasil dalam dakwah saya? Karena saya memahami antropologi, memahami sosiologi, memahami kebiasaan-kebiasaan orang. Jadi saya masuk pada semua sisi. Dengan si ini pakai ini, dengan si ini pakai ini, dengan si ini pakai. Jempling mana ya, mana mah hese. Ya. Karena naon tadi teh? Surudut. Coba bareng 1 2 3. Ampun cenah eta hikam make surudutan sagala. Oh, daya mah ya sedang bertasbih ini. Sedang bersyair, bertasbih. Lain tasbih, tapi tasbih. Perumpamaan. Waduh. Mun papangih jeung ka Bogoh. Jauh keneh. Pugu teu katempo ge, asa katempo. Doh. Kerlingan luar biasa. Ya. Mungkin dekat ditelak-telak. Geus kikituan eta teh. Naon ajib. Luar biasa. Izin Allah akhirnya bisa menikah dengan dia. Maka malam pertama hidung sudah tidak perlu leungit. Daya nu leuwih diperlukan batan hidung. Muncul pamajikan orang teh malam pertama, Bang, hidung aja ya najis aing. Anu baheula dipuji-puji, bancet nagok teh jadi teu laku. Bang, gigiku aja bau. Makan jengkos ya. Abang mah hayang gado meureun memang aing naon kitu. Bang, ieu tah bitis saya kan jantung sabelah, surudut teh Bang surudut mau. Cangkeng atuh Bang cangkeng. Cangkeng dipiteskeun si baing. Salah dewa apa mau si Abang. Bang telinga we atuh memangna sia gajah. Abang hayang nu mana tah nu ku sia dijajaga ti bareto. Hai gitu kumaha tuh Bang kepareumane lampuna. Artinya kalau sudah sangat dekat segalanya enggak kelihatan. Yang ada hanya lazat, hanya keecoan, kenikmatan, bermesraan dengan Allah. Dari itu teh artinya jarak sudah dibuang. Toy itu toy. Jarak sudah dibuang. Bermesraan dengan dia dikir teh. Saya dengar dikir Anda bersama di masjid. Ada kenaikan setelah memahami kurbahnya Allah. Kompak saya dengar. Waduh kermesra batur. Jadi mengapa Tuhan Allah tidak terlihat dengan mata? Karena sangat dekat. Bukan terlalu dekat. Kalau terlalu itu pekerjaan yang tidak terpuji, terlalu itu over itu. Sangat dekat gitu. Karena sangat. Contohnya biar buku nggak dibuktikan kuan. Atau ke pemajikan teh. Ketika Anda sangat dekat, sudah tidak ada jarak lagi. Disebut nage bersetubuh. Bersetubuh teh dua jadi hiji. Gitu aja. Dua tubuh jadi hiji jadi setubuh. Bukan porno ini hadirin. Ini hikam ini. Jadi kabogeran teh ku tasawuf mah lain sesuatu yang hina. Tetapi makhluk Allah. Ciptaan Allah sebagai alat bahan dasar untuk marifat kepada Allah. Jadi begerte manfaat nafsu itu penting. Wah nafsu mau kahaya. Coba kurang nafsu makan eta beli jamu. Tuh kan aja. Sido muncul air mancur atau godogan cap timbangan.
Malam Jumat diajak oleh istri, bang malam Jumat, ya. Mau ngawa nafsu, kurang nafsu beli jamu, ramuan Madura, tangkur, kan baik, dan normal ngomong gitu. Sekarang maju lagi, maju teruskan. Kurang nafsu sholat, beli jamu. Apakah Sido muncul sudah membuat jamuan khusus nafsu sholat? Tukang jajamu lagi lo menute sholat. Kurang nafsu sodakoh, beli jamu. Kira-kira pabrik mana itu yang sudah bikin? Karena sodakoh sama harare saya coba ya inum jamuana. Wah. Dikir itu. Ya. Tombok hati iko 5 warnane jreng teng jeng treng. Nah. Kudu waro ing manane. Teneng deng lan kapindo. Lakonane ngekok watange kudu luwe ceng teng kaping 4 wengi kang suwe teng kaping 5 wong salah sawi jika 5 dilakoni insyaallah nyobadane eta teh atqiyah. Itu rumus tasawuf dalam kitab Atqiyah Sayyid Syekh Zainuddin Al-Mulaibari radhiyallahu anhu yang diangkat menjadi nazom Jawa oleh kiai di Jawa Tengah, Jawa Timur lah, biasanya Pasuruan yang sudah. Ai maneh. Nggak usah, kapaham ya, kapaham. Jadi Allah teh katempo teu. Jadi henteu dan naon teuing. Jadi ieu teh tong make kudu hese, pan ieu mah eueuhna naonan ajengan. Eueuhna naonan kumaha? Eta handphone maneh ti dieu ka dinya nyambung pan melalui ieu. Ieu teh aya naonan ieu teh. Di sini ada energi di sini. Di sini ada magnet ini. Yang dihisap oleh kita bisa jadi napas, bukan udara sembarangan. Bukan udara sembarangan. Anda berangkat ke bulan, lalu bernapas di sana, hanjat pae. Ini ada sesuatu, ini isi. Kalau menurut hakikat. Disebut ruangan kosong saja cek ilmu alam budak SMP. Mun Anda bisa di sarjana teknologi, mah ya selain kosong. Sudah berisi itu. Oh, atuh lamun eueuh ieu ngageblek kabeh kumaha ini teh. Ari maneh. Geus jadi sepanjang ngomong teh. Pokoknya asal geus kahartinya. Hayo hayeuna mah maneh. Tidak ada lagi kata-kata, "Yuk neng, mumpung berdua, tidak ada orang ketiga." Dulu itu Asia. Anda berdua, ketiganya adalah Allah. Anda bertiga, keempatnya adalah Allah. Anda sendiri, keduanya adalah Allah. Kenapa orang Aceh, orang Melayu, tahu di Jambi sama ndak de Cecep, kalau mandi pakai basahan ndak di sana. Melayu ini didikan torekat, didikan tasawuf marifat. Mandi walau di kamar mandi sendiri pakai basahan. Maksudnya malu kelihatan karena Allah maha dekat. Ditemong-temong gumlang gamlek. Sunnah tidak membudaya. Di Sunda malah mandi tiluan opatan, modal ngareneng gitu. Rapat sambil modal. Jadi kumahanya isukan kira-kira peracot. Ini tanda-tanda kurang marifat. Basahan. Saya di Aceh punya pengalaman khusus. Pasca tsunami, saya orang tasawuf tarekat bukan mendengar kabar, cuma dikir.
Kang Wahbi anak gesit. Dakwahnya tidak menggantungkan undangan. Dia bisa mencari dana. Makanya jadi tim kami. Saya diberitahu, Assalamualaikum ajengan. Ya, siapa? Saya Wahbi ajengan. Ya, ada apa? Udah lihat kejadian di Aceh? Ya, lihat di TV. Apa langkah kita? Situ langkahnya apa? Kita jalin teman-teman ikhwan tarekat. Kita kasih nama apa ya? TD SUA, Tim Dakwah Suryalaya untuk Aceh. Gimana keberangkatan? Beberapa orang kita berangkat dulu pakai pesawat masing-masing. Kita pakai apa? Pakai Garuda. Ya nggak apa-apa. Kawan-kawan, Lion. Kemana? Medan dulu. Siap. Kayak militer aja, kayak militer. Ari kiai teh kudu leuwih ti militer. Militer mah tentara. Kiai mah pewaris Nabi. Wakil Allah nu paling dekat. Kiai ada kejadian di Aceh. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ya. Nggak usah gitu. Pewaris Nabi gitu patut. Palingan teka pakai di pramuka. Karek rengos mau nenyohakaneun. Mana keur aa. Surudut. Jadi surudut. Tah, nu make baju biru teh si Jejen di Laut Aceh. Berangkat ke sana. Apa kita aja ndak? Sekurang-kurangnya 40 orang ya. Siapa orangnya? Kawan-kawan. Antara lain santri ajengan siap. Keberangkatan santri saya pakai supaya ngirit biaya Hercules saja, pesawatnya TNI. Bagaimana kursinya? Karung. Ah santri nagrog tak. Berangkat ke Aceh. Hayo santri tarekat lain hayo heng hodod. Pangharepna dina segala urusan tarekat. Imam ini wah bejana gempa bumi di anu mana ti lembaga tarekat mana wah bejana. Seberapa puluh juta nyumbang. Eleh ku partai anu. Eleh ku kelompok anu. Kita kalah oleh yayasan suci. Lain suci sunat, suci. Yayasannya Buddha. Nih bulan Ramadan. Biasanya dia membagikan beras ribuan ton. Mana NU, mana NU? Ngada nago dikirimnya ku paisuk kalah. Dari kelompok tarekat mana? Ai kasebut hayang pangsolehnan tapi pangkoretna. Ainu diomongkeun pas tabiqul khairat tapi pangleng-lengna. Itu tarekat teh naon ieu teh? Nanti kir wungkul. Jangan kanyaran hungkul atau arek memehat. Ini yatim-yatim di tenda-tenda yang mengambil lokasi di mata air. Nih, daerah-daerah gempa. Pajajan di Lapa di dekat kapal desa yang berbobot 5.000 ton. Dia berada di 5 km laut, didorong oleh air, impas ke darat, menghajar beberapa ratus rumah. Terus, ini Tengku Zulfan yang membantu kita di Aceh. Sekarang sudah jadi wakil di pesantren beliau setiap malam Jumat. Katanya tidak kurang dari 1.500-an. Boleh dihubungi. Di mana HP-nya? Di bawah mana di luhur. Kuno saja na tuh tong kumaneh wae. Ya. Hubungi. Ada jaringan kita. Jaringan hidup, Pak, jaringan solid. Ini tuh pelaksanaan dzikir. Di saat itu masih rame dor. Orang atas itu gam. Kami bingung bagaimana mengadakan latihan tasawuf di sana sementara di pinggir sana pinggir gunung dodot munajat salat kepada Allah. Datanglah bantuan dari Arhanudze Letnan Kolonel Haris. Pak Kiai silakan latihan, kami siap di luar. Wah, aka genep belas. Asa ker naon ora rasa.
kami dikir, Allah, sampai sekarang hidup. Kembali hidup gerakannya Syekh Ma'ruf Singkil, kembali hidup gerakannya Syekh Hamzah Pansuri. Dulu tinggal sejarah. Urang deui si borokokok bodoh ya dengan kawan-kawan tanpa diberi apa-apa, tidak diundang, cicing ada nonangan. Di mana datang nonang berani transportasinya. Tidur saya di mana? Oh, para satu lambiat teh mah. Ka mana mualim? Surudut. Ngan kana lelebokeun aja. Diajak berjuang teh muril ini kondisi ulama Indonesia. Jangan merasa dihina Anda. Yang baik-baik adalah, tapi kebanyakan jumud, kaku, macet, tidak punya kepemimpinan, tidak mampu menggerakkan. Saya dengan Pak Wapi sedang melakukan pelatihan sana, Hidayah Riyadul Quran. Yang lain kalau masih ada habis, tidak apa-apa. Nah, ini kan dimulainya dari basahan tadi. Pak Kiai, besok kita harus ke Lamno. Berapa jarak? Saya katakan 75 kilo. Pakai apa? Helikopter Pak Kiai, karena jalan darat terputus. Baik. Waduh, naik heli saya isukan. Penumpangnya sangat banyak, helinya cuma 6, enggak kebagian. Akhirnya naik perahu. Berapa? 3 jam. Berangkat enak pagi-pagi, pulang malam, jam 10 malam badai datang. Kami disebutnya kandas di tengah lautan, kandas. Sebenarnya saya sudah dipatihahkan, ditahlilkan bahwa saya mati bersama kawan-kawan di laut waktu itu. Bayangkan di tengah lautan Aceh. Ketika kami mau pulang dari Lamno, kami sepakat dulu semua, sepakat. Dokter berani kata dokter dari Mercy. Pak Wahbi berani. Pak Jajan, saya memang orang yang nggak tahu laut, saya katakan. Berani aja lah ikut kamu. Kenapa saya mau? Saya percaya karena perahu ini dikendalikan oleh 2 orang pawang laut. Ya, pawang laut disebutnya pawang laut, tukang melaut itu. Ketika berangkat, sore-sore enjoy. Kenapa? Matahari di ufuk barat. Jam 7, matahari di ufuk barat. Laut Aceh kesananya ke Madagaskar, Pak. Kurang lebih 10.000 kilometer. Kosong. Wah, saya katakan endahnya. Masya Allah. Jam 9 mulai terasa. Kenapa bendera jadi ke timur? Perahu ke utara, bendera ke timur. Ada apa ini? Angin barat datang. Saya melihat gelombang. Didinya dikit. Dah kudu kalaman gitu hirup mana? Pakok. Ketergantungan pada Allah. Saya, Pak Wapi, ya saya. Gimana kita pasrah? Ya sudahlah, mati-matilah. Wong dalam perjalanan berjuang. Berdoa kepada Allah. Duar, kandaslah kita. Terkena apa? Terkena karang. Mau teh. Ketika melek, ya teh dunia akhiratnya. Pak Wapi, ya jangan. Anda di mana? Sini. Ini dunia apa akhirat? Nggak tahu ya kayaknya. Uang mengandalkan 1 baterai. Masih dunia jangan. Barangkali ada yang mati dari teman-teman, uang cuma 6 orang. Nggak ada. Kita ke pantai masih jauh apa enggak? Dilihat-lihat pakai baterai. Ternyata alhamdulillah paling sekitar 300 meter ke pantai. Nggak sampai 300. Perahu terbalik. Akhirnya kita angkat kembali, kita balikan. Tapi ini di atas karang. Coba-coba ke sebelah sana. Ternyata airnya dangkal. Kita turunkan. Sulit juga menurunkan. Datanglah gelombang 3 kali. Mati jadi saya katakan. Ternyata gelombang memindahkan perahu.
Karomah dikir itu nyata itu. Bergeserlah. Saya katakan, ada juga liciknya saya, jelek coy. Kamu yang dorong ya, aku penumpang. Dorong sedikit, naiklah ke darat. Jalan kaki 1 kilometer sampai ke Lampuuk. Di masjid Lampuuk yang terkena badai tsunami, kita istirahat, mandi-mandi. Setelah itu baru kumpul sambil minum air hangat. Hei pawang, saya katakan, kami berani. Saya mau nanya, kamu sudah berapa kali melaut di tengah malam seperti ini di Laut Aceh? Baru sekarang Pak Kiai. Dari dulu kami tak pernah. Kamu pawang, kami berani karena yang mengendalikannya kamu pawang. Saya mau nanya sekarang, kenapa kamu berani pawang? Karena kami Bapak Kiai. Pawang, menurut kamu gelombang tadi berapa meter? Kurang lebih 3 meter rata-rata Pak Kiai. Jadi harusnya kita ditelan gelombang. Kenapa kita tidak ditelan gelombang menurutmu? Gelombang itu pecah dari jauh. Sebelum menghambat kita, dia pecah dari jauh. Entah apa yang memecahkan. Kuduna gelombang. Bayangkan kapal segede itu di laut jutaan hektar. Angkleng-angklengan. Nah, ya, akhirnya pulanglah kami. Di rumah di sini sudah diumumkan bahwa kami tenggelam. Alhamdulillah. Iya lain jurig, lain jahat. Ya, jajan asli, borokokok ya. Nah, nggak nyambung? Hah? Ya, mohon maaf. Tidak tersambung ke Aceh. Iya welah gambar Aceh. Kita mah jajan tah. Tah lalakon eta teh. Lalakon basahan, tahu basahan di Melayu itu di sana saya. Ketika akan pulang, pesawat sudah berangkat 5 menit terlambat. Kami balik lagi ke penginapan. Mandi dulu. Ketika saya mau mandi, ada orang memberitahu, Bapak Haji pakailah basahan. Saya tahu ikan basah bukan. Apa basahan? Itu kain butut ya. Jadi kita lepas celana, kita lepas kaos, lalu kita pakai, mandilah di situ. Walaupun kita di dalam kamar tetap tertutup karena Allah Maha. Hei orang Sunda, belajar ke Melayu dalam hal ini. Ya, lain hayo yang ngajajar, beri ngagamel kabehanan. Lonceng gereja. Kamleng. Ya sudah. Masuk hikmah lain.